Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satria Utomo dengan NIM 44224083. Nah, kali ini saya ingin mempraktekkan perancangan percobaan dengan judul Split Plot dengan software RStudio. Nah, sebelumnya, apa sih itu split plot? Split plot adalah rancangan percobaan di mana perlakuan dibagi menjadi dua tingkat. Ada plot utama dan main plot. Tujuannya yang pertama bisa menghemat biaya dan tenaga jika ada perlakuan yang sulit atau mahal diterapkan di setiap petak kecil. Dan yang kedua, mengamati interaksi antara perlakuan utama dan perlakuan subplot. Dan yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam penelitian dengan dua faktor yang tingkat kesulitannya berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat tabel saya. Ada perlakuan blok faktor A, faktor B, dan 3 ulangan. Faktor A-nya ada 4 dan faktor B-nya ada 3. Nah, kita langsung ke RStudio-nya saja. Nah, dapat kita lihat kita bisa menulis dengan plot read table si user download plot.txt. Itu adalah untuk membaca file dan data teks bernama plot.txt dan memasukkannya ke dalam objek plot. Lalu yang kedua ada install package menginstal paket Elmir test yang memungkinkan uji ANOVA dan p-value pada mode linear campuran. Dan yang ketiga ada library Elmir test, mengaktifkan paket Elmir test agar fungsi-fungsinya dapat digunakan. Lalu ada mode split linear hasil untuk membangun model linear campuran split plot. Nah, di sini kita bisa lihat didapatkan bahwasanya hasil dari singular mode split adalah false. Dan di ANOVA-nya terlihat. Lalu juga pada perbandingan rumus ini. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pada hasil singular mode split dapat kita lihat menunjukkan false yang mengindikasikan bahwa model mix efek tidak mengalami masalah singular fit. Menurut Batts et al. 2015, kondisi non-singular menandakan estimasi variance components berjalan dengan baik dan tidak ada korelasi sempurna atau variance yang mendekati nol pada random effect. Ini menandakan model saya layak untuk diinterpretasikan. Lebih lanjut tentang masalah konvergensi yang dapat menghasilkan estimasi parameter yang bias. Lalu ada ANOVA mode split, hasil ANOVA atau analysis of variance table dengan metode Satterthwaite. Nah, dapat diartikan menunjukkan 3 variabel predikator, waktu, luas, sum of squares 175.757, mean square 58586 dengan f value 17.0720 dan p value 0.0001 ditandai dengan bintang 3. Ya, ini menunjukkan efek waktu sangat signifikan terhadap variabel dependent. Variabel luas juga menunjukkan efek yang sangat signifikan. Sum square 145417 yang ini. Lalu F21186 P3186 strip E05 bintang 3. Menurut Luke 2017, penggunaan metode Satterthwaite dalam menghitung degrees of freedom memberikan estimasi yang lebih akurat untuk data dengan struktur hierarkis atau pengukuran berulang dibandingkan metode konvensional. Namun, interaksi waktu sama dengan luas tidak signifikan. Nah, yang berarti tidak signifikan. Terus ada sum square 77116 F-nya 37453 P 0.06 098 atau sekitar 6%. Nah, yang berarti efek waktu
tidak berbeda secara signifikan. Tidak berbeda secara signifikan di berbagai tingkat luas. Nah, di sini ada jurnal menurut Silzet dan Forstmeyer 2019, ketiadaan interaksi signifikan menunjukkan bahwa efek kedua variabel bersifat aditif, di mana pengaruh masing-masing variabel terhadap outcome tidak bergantung pada level variabel lainnya. Nah, lalu kita masuk ke yang ANOVA mode split yang kedua. Hasil ANOVA mode split plot tersebut menunjukkan bahwa semua sumber keragaman berpengaruh signifikan ditandai oleh adanya tanda bintang pada kolom PR strip lebih besar PR F. Faktor waktu memiliki nilai P 0,00007742 yang ditandai dengan bintang 3, ya ini, yang berarti sangat signifikan, sehingga perubahan waktu memberikan pengaruh nyata terhadap respon faktor luas juga sangat signifikan. P sama dengan 318 E strip 05 ditandai dengan bintang 3, sehingga perbedaan luas petakan memberikan efek yang jelas pada variabel yang diamati. Interaksi waktu sama dengan luas signifikan pada tingkat 5%. P 0,016 yang berarti pengaruh waktu berbeda pada tiap tingkat luas, sehingga respon tidak sama antar kombinasi kedua faktor tersebut. Tanda bintang menjelaskan tingkat signifikansi. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, adapun kesimpulannya adalah model tersebut menunjukkan stabilitas yang baik atau I singular sama dengan false, dan membuktikan bahwa kedua faktor utama, waktu dan luas, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel hasil masing-masing. P lebih besar 0,001. Yang paling penting, efek interaksi antara waktu dan luas juga signifikan secara statistik. P sama dengan 0,016 yang mengindikasikan bahwa dampak dari faktor waktu pada hasil tidak seragam, melainkan bervariasi secara signifikan tergantung pada level dari faktor luas. Oleh karena itu, untuk memahami secara rinci bagaimana hasil dipengaruhi analisis lebih lanjut terhadap interaksi seperti post hoc test atau visualisasi interaction plot sangat diperlukan. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun adanya kebenaran datangnya dari Tuhan dan adanya kesalahan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.